Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallama khairukum li ahlihi ay halailihi wa banihi wa aqaribihi wa ana khairukum li ahli. Rawahu Ibnu Hibban. Wa qala sallallahu alaihi wasallama, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian, orang yang paling baik di antara kalian, khairukum li ahlihi, yaitu orang yang paling baik kepada keluarganya. Orang yang terbaik adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Ai halailihi, artinya istri-istrinya, wabanihi, dan anak-anaknya, wa aqaribihi, dan kerabat-kerabatnya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian, li ahli, kepada keluargaku, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Udah tuh. Jelas guys. Rawahu Ibnu Hibban, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Kalau ukuran baiknya kemarin ya, yang pertama memperlakukan istri dengan baik dari sisi ucapan maupun tingkah laku. Yang kedua itu membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah gitu. Kalau kemarin yang kita bacain itu Rasul sendiri kalau di rumah itu sering jahit bajunya sendiri, benerin sendalnya sendiri gitu, meres susu kambingnya sendiri. Bahkan sampai ketika Siti Aisyah ditanya oleh sahabat bagaimana akhlak Rasulullah di rumah, Dewi Aisyah jawabnya, beliau biasa membantu pekerjaan di rumah, pekerjaan keluarganya. Jawaban Aisyah begitu. Kalau kita lihat di bawah tuh ada keterangannya. Kalau yang pakai PDF ya, salah satu kebaikan Rasulullah kepada istri-istrinya yaitu di bawah itu ada, karena dulu Aisyah itu dinikahi oleh Rasul masih kecil, makanya sampai Rasul itu ngirim anak-anak Ansor yang masih kecil, anak-anak kaum Ansor yang masih kecil untuk bermain bersama Dewi Aisyah. Hah? Main bareng. Kan kisahnya Dewi Aisyah itu dinikahi Rasul saat usia 6 tahun gitu. Karena masih bocah banget, jadi meskipun udah jadi istrinya Rasul, tetap masih disuruh main sama anak-anak perempuan dari kalangan kaum Ansor gitu.
Salah satunya tuh kebaikannya. Pernah juga Rasul itu nonton orang Habasyah lagi main di masjid dan Dewi Aisyah itu nyender sama Rasul. Kalau kita kan bini nyender kita sentak, sono mana apa begitu. Rasul kalau bininya nyender sama dia diantepin gitu. Biasa mesra-mesra sama bini. Bahkan dalam keadaan puasa Rasul sering ngecup istrinya meskipun dalam keadaan puasa. Cuma memang jangan sampai nama kita. Kalau Rasul karena hatinya bersih meskipun ngecup istrinya nggak ngamper. Kalau kita yang ada malah batal puasanya begitu, diterusin. Wah, kalau kita dulu baca kitab Bulughul Maram itu Rasul bahkan ketika selesai wudhu sebelum berangkat ke masjid beliau mengecup istrinya gitu, mengecup kening istrinya sebelum berangkat ke masjid. Tapi itu khususiat buat Rasul ya. Kalau kita mah batal, habis wudhu ngecup bini batal kalau kita mah. Kalau Rasul enggak, khususiat gitu. Bahkan pernah Rasul bercanda tuh sama Dewi Aisyah, bercanda main balap-balapan lari. Satu hari Rasul menang gitu. Berikutnya Aisyah yang menang gitu. Rasul bilang karena kita impas gitu. Satu sama gitu. Kalau bahasa di bawahnya tuh hadihi bitilka. Ini buat balas yang kemarin gitu. Impas. Kemarin saya menang, sekarang kamu menang gitu. Jadi memang Rasul tuh sama istrinya sering bercanda gitu, sering bercanda. Kalau kita kan jangankan sampai bercanda, ngobrol gitu romana sama bini jarang gitu. Sekali ngobrol kapan berantem. Awalnya bercanda, ujungnya berantem gitu. Pernah beliau keluar rumah itu sering sama Dewi Aisyah main dorong-dorongan, main jorok-jorogan gitu. Bercanda sama bininya. Hah? Kalau kita joroknya emang gendeg ya. Itu keterangan di bawahnya tuh. Kalau yang pakai PDF. Gitu. Udah tuh. Banyak dah kisah-kisah Rasul itu bercanda sama istri-istrinya. Jadi Rasul betul-betul memperlakukan istrinya dengan baik gitu. Enggak mentang-mentang beliau Rasul kemudian jaim sama istri-istrinya, enggak. Ya bercanda tetap aja bercanda. Ketika di luar iya beliau mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam, tapi ketika di rumah beliau betul-betul menjadi sosok seorang suami gitu. Yang selalu ngajak ngobrol bininya, ngajak bercanda bininya gitu. Kita begitu udah jadi ustadz dikit udah awang, udah ngobrol bini udah gitu. Udah tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum linisaihi wa ana khairukum linisai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum linisaihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum linisai, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap kepada istriku. Tadi ya, sama istri itu nggak segan-segan buat bercanda, buat ngobrol, dan juga nggak selalu ngebebanin tugas kepada istrinya. Dan bahkan buat jahit baju, jahit sendiri, buat benerin sendal, benerin sendiri, nggak ngeberatin istrinya. Udah jelas itu, cukup. Pernah ketika Rasul dadanya didorong sama istrinya, salah satu istrinya gitu.
emaknya si perempuan itu marah, dia kan Rasul, jangan didorong dadanya. Tapi Rasul jawabnya, udah biarin. Emang istri saya bahkan sering ngerjain sesuatu yang lebih dari itu. Jangankan cuma dorong segitu doang, yang lebih dari itu juga sering begitu. Kalau kayak Bang RT kan asal di rumah bercanda sama bininya, palanya diunyeng-unyeng begitu bini. Apa bukan lagi bercanda itu? Emang lagi gedeg ya. Bener tuh. Banyak dah pokoknya kalau dalam kitab Ihya itu banyak contohnya ketika Rasul bercanda sama istri-istrinya. Banyak contohnya. Kalau emang mau ya silakan dibuka aja kitab Ihya-nya. Baca sendiri tentang bercandanya Rasul kepada istri-istrinya. Udah. Ah? Halaili. Iya, kalau kita baru halal. Halalihi, baru atu soalnya. Kalau halaili udah bentuk jamak, udah banyak gitu. Istri-istrinya begitu. Udah. Jelas tuh. Jadi orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Dan Rasul adalah contoh orang yang paling baik kepada istrinya. Warwiya anin nabiyyi, PDF-nya halaman 109, Pak. Kalau kitabnya halaman 10. Warwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man sabara ala su'i khuluqi imraatihi a'tahullahu minal ajri mitlama a'ta ayyuba ala balaihi. Dan diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, man sobaro, orang yang bersabar, ala su'i khuluqi imro'atihi, atas buruknya akhlak istrinya, orang yang bersabar atas buruknya akhlak istrinya, asal dia ngomong bininya nyautin aja. Kita ngomong atu, bini balasnya 10. Belum tar ngomelnya, belum tar minta macam-macamnya, pokoknya akhlaknya buruk dah gitu. Orang yang bersabar atas buruknya akhlak istrinya, a'tahullahu minal ajri, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala imbalan mitla ma a'ta ayyuba ala balaihi, seperti apa yang Allah anugerahkan kepada Nabi Ayyub ala balaihi, atas bala yang menimpanya. Kalau kita bersabar atas buruknya akhlak istri kita, maka Allah akan memberikan kita imbalan yang sama seperti imbalan yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub. Karena Nabi Ayyub bersabar atas musibah yang Allah berikan. Padahal kalau dipikir-pikir, musibah yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub itu luar biasa udah. Nah kita tiba ngadepin bini kita ya lawan kagak sanggup gitu. Dan pahalanya dikasih sama lagi. Kalau kita ngadepin bini kita lemes, cerewet, kita sabar, berarti kita dapat pahala
seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayub atas kesabarannya dalam menghadapi musibah yang Allah berikan. Fallahu ibtalahu bi arba'ati umurin faqdi malihi wa waladihi wa tamziqi jasadihi wa hajri jami'in nasi lahu illa zaujatahu. Fallahu, maka Allah ibtalahu memberikan bala kepadanya bi arba'ati umurin dengan 4 hal. Musibah yang Allah timpakan kepada Nabi Ayub itu 4. Yang pertama, faqdi malihi, kehilangan hartanya. Semua hartanya habis. Nabi Ayub tuh ujiannya. Kalau kita masih mending Bang Arte ya, rumah masih punya, motor masih punya, ATM masih ada. ATM-nya tapi ya, isinya belum tentu. Oh, Nabi Ayub sampai habis hartanya. Wa waladihi, kehilangan anak-anaknya. Udahnya hartanya habis, semua anak-anaknya dicabut oleh Allah. Semua anaknya dibikin meninggal oleh Allah. Wa tamziki jasadihi, dan rusak tubuhnya. Dalam satu riwayat, Nabi Ayub itu karena dikasih sakit oleh Allah, sampai yang tersisa dari badannya cuma tinggal tulang, kulit, jantung, sama lidah. Yang tersisa dari badannya cuma itu. Wa hajri jami'in nasi lahu, dan menjauhnya semua orang darinya. Hartanya habis, anaknya semua meninggal, badannya rusak, dan semua orang yang di sekelilingnya, umat-umatnya semua pergi menjauhinya. Illa zaujatahu, kecuali satu istrinya. Udah tuh. Apa ngerti? Jelas itu dah. Fa innahu kana lahu min asnafil mali ibilun wa baqarun wa ghanamun wa filatun wa humurun. Wa kana lahu khamsu mi'ati faddanin yatsba'uha khamsu mi'ati abdin likulli abdin imro'atun wa waladun wa malun. Wa kana ma'ahu talatatu nafarin qad amanu bihi wa kanu kuhulan. Kita artiin dulu dah. Fa innahu, maka sesungguhnya Nabi Ayub, kana lahu min asnafil mali, beliau memiliki berbagai macam jenis harta. Yang pertama, beliau punya ibilun, punya unta.
dan banyak untanya, ratusan. Wa baqarun, dan sapi. Kita mah ayam aja timbang 10 paling begitu. Ini punya unta ratusan, sapi ratusan, gonamun, kambing ratusan. Bukan cuma itu lagi, pilatun, sampai gajah punya beliau. Teman di sini buru-buru ada yang miara gajah. Filatun, beliau punya gajah. Wa humurun, dan keledai. Wa kana lahu khamsu mi'ati faddanin, dan beliau memiliki 500 petak tanah, 500 bidang tanah. Biasanya kalau di kampung kita sepetaknya berapa ratus meter, Kiai? Hah? Kalau sepetak? Hah? Umumnya berapa? 1000 meter ya? Ya taruhlah 1000 meter begitu. Ini punya 500 bidang tanah, 500 petak, berarti 500 kali 1000, 500.000 meter, berarti 50 hektar tanah. Gitu. Fadanin, 500 bidang tanah. Nah kalau cuma kontrakan 500 mah belum ada apa-apanya Mang Haji. Sama tanah 1000 meter mah. Kalau tanah 1000 meter sama kontrakan atu. Yatsba'uha khamsumi'ati abdin, yang diurus oleh 500 budak. Budaknya aja 500 Nabi Ayub. Saking kayanya. Makanya jangan salah Bang RT. Orang Islam tuh kudu kaya. Nabi Ayub kayanya luar biasa. Sahabat-sahabat Nabi itu kayaknya luar biasa. Jangan mentang-mentang bilang Nabi itu zuhud terhadap dunia, kagak punya harta, bisa kan? Kaya. Udah tuh. Likulli abdin imro'atun, setiap budaknya punya istri. Pulang nggak? Udah malam nginep, setengah 12. Untuk masing-masing budaknya punya istri. Berarti udah 500 tambah 500 gitu. Semuanya diasuh sama Nabi Ayub. Wa waladun, punya anak juga lagi. Wa malun, dan masing-masing punya harta. Sekaya apa itu Nabi Ayub? Sampai budaknya punya bini, punya anak, punya harta masing-masing. Ini istrinya Nabi Ayub yang siapa? Ntar ada. Udah mau di aduin aja. Orang suruh nginep, udah malam. Wa kana ma'ahu talatatu nafarin, dan ada bersamanya 3 kelompok orang. Qad amanu bihi, yang beriman kepadanya.
hartanya segitu banyak, tapi pengikutnya cuma 3. Nabi Ayub tuh guys. Makanya kalau kita jadi ustadz jamaah cuma 5, jangan sedih. Nabi Ayub aja pengikutnya cuma 3. Hah? Lah tadi mah budaknya Mang Haji, bukan pengikutnya. Ilok saya ngitung dilan jamaah saya, kan kagak, itu mah keluarga, jangan pakai dihitung jamaah, ilan mah kagak masuk. Gitu. Iya, budaknya 500, pengikutnya umum 3. Gitu. Lah elok saya ngitung Umi mamanya Maulida itu jamaah saya lah, kagak mah aja lain lagi, itu nggak dihitung gitu. Wakanu kuhulan, udahnya umum 3, semuanya udah tua-tua. Wakanu kuhulan. Kagak anak mudanya bisa, nggak ada. Kuhul itu orang-orang sepuh, dan mereka itu orang-orang tua. Kuhulan udah nyumen 3, orang-orang tua lagi. Udah tuh, hartanya segitu banyaknya, tapi nanti kemudian dibikin habis oleh Allah gitu. Wa kana iblisu la yuhjabu an syai'in minas samawati fayaqifu fihinna haituma arada fasami'a sholatal malaikati ala ayyuba fahasadahu wa qala ilahi nazartu fi abdika ayyuba fawajadtuhu syakiran hamidan ala walawib talaitahu la roja'a an syukrika wa ta'atika. Udah tuh. Wa kana iblisu la yuhjabu an syai'in minas samawati. Dan dulu iblis itu tidak terhalang dari apapun yang ada di langit. Fayaqifu fihinna haituma aroda, maka dia bisa berdiri, bisa berada fihinna di langit itu, haituma aroda dimanapun dia mau. Fasami'a sholatal malaikati ala ayyuba, maka iblis mendengar pujian para malaikat kepada Nabi Ayub. Dulu ya, itu ya, sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad. Nah, ketika beliau dilahirkan, ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan, barulah iblis dihijab dari semua yang ada di langit.
Makanya sampai dia nanti kemudian curi-curi dengar. Kalau Al-Quran lagi diturunin, itu iblis ngintip-ngintip gitu, biar bisa dengar ayat yang diturunkan oleh Allah. Sebelumnya mah dia tidak terhalang sama sekali, bebas mau di mana aja. Maka dia mendengar pujian para malaikat kepada Nabi Ayub. Fahasadahu, maka dia hasud kepadanya. Nah, salah satu sifat yang harus kita buang itu sifat hasud, karena itu sifat iblis. Iblis itu kagak seneng kalau dengar ada orang lain yang dipuji, nggak seneng kalau ada orang lain yang bahagia. Itu sifatnya iblis. Waqala, dan dia berkata, Ilahi, ya Tuhanku, nazartu fi abdika Ayyuba, aku memandang kepada hamba-Mu Ayyub. Fawajadtuhu syakiron hamidan, aku dapati dia orang yang selalu bersyukur dan selalu memuji-Mu. Ala walawib talaitahu la roja'a an syukrika wa ta'atika. Akan tetapi walawib talaitahu, kalau seandainya kamu memberikan bala kepadanya, memberikan musibah kepadanya, la roja'a an syukrika wa ta'atika, pasti dia akan berhenti bersyukur kepadamu dan taat kepadamu. Ya Allah, saya lihat Ayub itu orangnya selalu bersyukur, selalu memuji-Mu. Ya urub, dia bersyukur ge. Orang ontaknya banyak, sapinya banyak, kambingnya banyak, gajahnya banyak, begitu. Keledainya banyak, tanahnya sablak-ablak. Ya urub, dia bersyukur ge. Coba kalau kamu kasih ujian, kalau kamu kasih musibah, ntar gue berhenti syukurnya, begitu. Ya urub, Bang RT Hendra merajin ngajinya, duitnya banyak, begitu. Coba dah dibikin puyeng dikit, berhenti ngajinya, begitu. Kata iblis begitu tuh. Gitu. Ya urub kiai mah ngajinya rajin go, jamannya rajin go, duitnya banyak, hartanya banyak, begitu. Nggak ada yang dipikirin di rumah. Coba dah kamu kasih ujian ya Allah, ntar gue berhenti ngajinya, berhenti jamaahnya, begitu. Di pangkalan aja nyari duit begitu. Iblis tuh emang dasar orang degik begitu. iblis karena riwayatnya Nabi Ayub itu kambingnya aja 1000 kambingnya, ontaknya 1000, sapinya 1000. Sekaya apa itu? Hah? Lah jangan kota juga kali penuh gitu. Lihat tuh. Walawib talaitahu la roja'a an syukrika wa ta'atika. Coba kalau seandainya kamu kasih ujian, kamu kasih musibah kepadanya, pasti dia akan berhenti bersyukur kepadamu dan berhenti taat kepadamu. Faqalallahu lahu intalik faqad sallattuka ala malihi. Maka berfirman oleh Allah kepadanya,
intolik, pergilah. Faqad sallatuka ala malihi, sungguh aku memberikan kekuasaan kepadamu atas hartanya. Ya kalau emang begitu coba dah lu habisin hartanya no. Aku berikan kuasa penuh kepadamu atas hartanya. Lu mau apain kek? Lu mau habisin, lu mau bakar, gitu. Coba. Pengen tahu dia kalau hartanya habis berarti apa kagak bersyukurnya. Malah ditantangin sama Allah. Bangsanya kita mau udah berhenti bisa tuh. Coba kalau kita kadang-kadang terbalik ya, lagi nggak punya duit rajin ngaji, begitu punya duit lupa dah. Fantolako, maka iblis pergi. Wa jami'u afaritis syayatini wal jinni, dan semua kelompok ifrit dari kalangan setan dan jin. Wa qala lahum qad sullitu ala mali ayyuba, dan iblis berkata kepada mereka, ifrit dari kalangan setan dan jin, qad sullitu ala mali ayyuba, aku telah diberi kekuasaan atas hartanya Ayyub. Wa qala li ifritin minha i'til ibila wa ru'ataha fa ahritha, berkata iblis kepada ifrit minha darinya, kepada salah satu ifrit yang ada di antaranya, i'til ibila, datangilah unta-untanya, waru'ataha, dan penggembalanya, fa'ahrikha, lalu bakar semuanya. Karena udah dikasih kekuasaan sama Allah, dia perintahin anak buahnya, lu datengin kandang untanya Nabi Ayyub, semua sama penggembala-penggembalanya lu bakar semuanya. Saking jahatnya tuh iblis. Kalau Bang RT Hendra nyuruh Iwan lain, lu datengin rumahnya Kiai, lu kencingin gitu. Udah begitu udah saking degignya itu udah gitu. Udah tuh. Summa jaa iblisu ila Ayyuba fawajadahu qa'iman yusolli. Kemudian datanglah iblis kepada Nabi Ayyub, fawajadahu qa'iman yusolli, maka dia mendapati Nabi Ayyub sedang berdiri dalam sholat. Faqala lahu, maka iblis berkata kepadanya, ahraqatin naru ibilaka wa ru'ataha, api telah membakar untamu dan para penggembalanya. Bukan untanya doang, sampai yang ngangon semua dibakar. Api telah membakar untamu dan penggembalanya dan yang ngangonnya. Gimana Pak Hendra kira-kira? Kita lagi sholat, apa jangan lagi sholat dah, lagi sama temen ngobrol, tahu-tahu ada yang datang
Pak Tirta motor di rumah kagak ada begitu. Panik. Kira-kira bagaimana? Kalap apa kagak begitu? Hah? Ini Nabi Ayub lagi sholat, atau iblis ngomong, ono ontak lu semuanya sama yang ngangonnya mati semua, kebakar. Gitu. Faqala Ayyubu, maka Nabi Ayub berkata, alhamdulillah. Kagak ada nih kita yang begini. Apa betul? Aduh. Tadi sebelum bilang ada begitu. Nabi Ayub bilang alhamdulillah. Huwa a'toniha wa huwa akhiduha. Allah yang menganugerahkan itu semua dan Allah pula yang mengambilnya. Ya emang semuanya dari Allah. Sekarang Allah mau ambil ya silakan aja. Alhamdulillah. Nabi Ayub. Kalau pembalanya gimana? Tanggung jawab dulu. Apanya? Pembalanya. Ya karena Nabi Ayub tauhidnya kenceng, emang semuanya takdir gitu. Siapa yang mau? Gitu. Penggembalanya ikut mati terbakar, siapa yang mau? Ya tetap beliau ya tanggung jawab tentunya. Cuma begitu dengar kabar itu, beliau yakinnya bahwa semuanya memang ketetapan Allah. Gitu. Allah yang memberikan itu semua dan Allah pula yang mengambilnya. Emang semuanya punya Allah. Sekarang mau diambil, ya terserah Allah aja. Gitu. Ngomong gimana? Kita mah timbang kehilangan HP doang. Habis orang pada tuduhin semua lu yang ngambil ya begitu. Korek. Timbang korek doang begitu. Nabi Ayub segitu banyaknya ontaknya yang mati. Bahkan bukan cuma ontak, sampai yang ngangonnya semua mati. Dibakar sama iblis. Ucapannya emang semuanya dari Allah. Ya sekarang Allah ambil ya silakan aja. Nabi Ayub tuh. Summa fa'ala mitla dzalika bil ghanami wa ru'atiha. Kemudian iblis melakukan hal yang sama kepada kambing dan penggembalanya. Tadi yang pertama ontaknya dihabisin. Ini rumahnya ontaknya habis dibakar, ngomongnya malah begitu, kagak ada sedih-sedihnya pisan. Masih alhamdulillah juga. Wa qala lahu, dan iblis juga berkata kepadanya. Itu bener guys, lanjutannya nasapatir rihu, bener. Berarti ini dilompat ini ya ceritanya ya. Pokoknya tadi kambingnya dihabisin dengan cara yang sama seperti ontanya. Gitu. Kemudian di lain waktu iblis datang lagi. Wa qala lahu, dan dia berkata kepada Nabi Ayub, nasapatir rihu zar'aka. Angin telah menghancurkan tanamanmu. Habis daun, pun duren, pun rambutan, pun kelapa, semuanya pada roboh ketiup angin. Gagal panen, padi semua habis ketiup angin, pusok, bulas. Ucapannya fahamidallaha wa atna alaihi. Maka Nabi Ayub memuji Allah dan menyanjungnya. Alhamdulillah, emang semuanya dari Allah. Ya Allah juga yang ngambilnya. Semuanya dari Allah. Kalau sekarang Allah mau ambil ya silahkan aja. Jawabannya begitu lagi aja Romana, kagak sedih-sedihnya pisan.
Apa Kiai? Kita bisa apa kagak begitu Bang Jamal? Harus sabar. Ya, bisa nggak ketika kita kehilangan sesuatu yang itu berharga buat kita masih memuji Allah dan tetap bersyukur kepada Allah? Bisa nggak seperti itu? Ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga bagi kita, gitu. Masih bikin aja kepikiran aja, ngapa kemarin gue taruh luar ya begitu. Tahu begini mah kemarin gue bikin kunci ganda kalian gitu. Aduh. Summa qala iblisu, kemudian berkata oleh iblis, salitni ala waladihi, ya Allah, berikan kekuasaan kepadaku atas anak-anaknya. Tadi ontaknya udah dihabisin, kambingnya udah dihabisin, tanamannya udah dihabisin. Ini mana masih memuji Allah aja. Langsung iblis ngadep lagi sama Allah. Ya Allah, berikan kekuasaan kepadaku atas anak-anaknya. Kagak cukup Romana. Faqala lahu, maka Allah berfirman kepada iblis, intolik, pergilah. Qad sallatuka ala waladihi, aku telah memberikan kekuasaan kepadamu atas anaknya. Fadhahaba ila waladihi wa zalzala bihimul kisra. Kisra boleh, kosra boleh ya. Wa zalzala bihimul qasra wa qallabahu alaihim famatu jami'an. Thumma jaa ila ayyuba wa akhbarahu bimauti waladihi fastaghfara. Fadhahaba ila waladihi, maka iblis pergi kepada anak-anaknya Nabi Ayub. Wa zalzala bihimul kisra, dan dia mengguncang istana tempat mereka berada. Wa zalzala bihimul kisra, dan iblis mengguncang al-kisra, istana, bihim, tempat mereka berada. Ya orang kaya masa rumah, istana lah orang kaya mah. Wa qallabahu alaihim, dan istana itu ditebalikin sama iblis. Kagak cukup mana diguncang doang, ditebalikin. Famatu jami'an, maka meninggallah anak-anaknya Nabi Ayub semuanya. Ketimpa pesantren, ketimpa istana, mati semuanya. Thumma jaa ila Ayyuba, kemudian iblis datang kepada Nabi Ayub.
wa akhbarahu bimauti waladihi, dan menceritakannya, memberitahunya tentang kematian anak-anaknya. Dikasih kabar, oh no, ada gempa kenceng banget, istana sampai roboh, semua anak-anak lu ketiban, mati semua. Coba kita bagi arti begitu. Nah, untuk bilang tapi jangan sampai. Memang iblis saking hasadnya, saking gujihnya sama Nabi Ayub sampai dikasih musibah yang seperti ini. Mentang-mentang dikasih kekuasaan sama Allah, semua dihabisin, sampai anak-anaknya dihabisin. Fastaghfara, maka Nabi Ayub memohon ampun kepada Allah dan bertobat. Bertobat. Karena lagi-lagi kalau dalam satu keterangan, setiap musibah yang menimpa seseorang itu karena dosa yang dia lakukan gitu. Nabi Ayub dengar kabar anaknya meninggal semua, dia meyakini bahwa ini merupakan efek dari perbuatan dosa yang dia lakukan, meskipun dia sendiri nggak tahu dosanya apa. Makanya langsung tobat, langsung mohon ampun kepada Allah. Ini jangan-jangan karena saya bikin dosa ini gitu. Makanya kalau rasa-rasanya hidup kita musibah mulu, cobaan mulu, balak mulu, banyakin istighfar dah. Jangan-jangan selama ini dosa kita udah bakalan banyak gitu. Makanya dikasih musibah mulu sama Allah. Gitu Pak Tirta. Banyakin istighfar. Sehari 10.000 gitu. Rasul itu sehari semalam minimal istighfarnya 70 kali. Ya yang cakep 100 dah, 100 kali gitu. Istighfar, banyaknya istighfar. Apanya? Lah kalau 100 tiap hari, setahun ya banyak Mang Haji gitu. Daripada 10.000 cuma sekali baca doang gitu. Udah tuh. Tsumma qala sallitni ala jasadihi. Kemudian iblis berkata lagi, sallitni ala jasadihi. Ya Allah, berikan aku kekuasaan atas jasadnya, atas badannya Nabi Ayub, atas tubuhnya Nabi Ayub. Romannya, ontaknya dihabisin, masih tetap bersyukur. Kambingnya dihabisin, masih tetap bersyukur. Tanamannya semua dihabisin, masih tetap bersyukur. Sampai anak-anaknya semua dimatiin, masih aja inget sama Allah gitu. Sampai iblis balik lagi dah ngadep, ya Allah, kasih kekuasaan kepada saya untuk tubuhnya Nabi Ayub. Faqala sallatuka ala jasadihi ghairu qalbihi wa lisanihi wa aqlihi. Maka Allah berfirman, sallatuka, aku berikan kekuasaan kepadamu, ala jasadihi, atas tubuhnya Nabi Ayub, ghairu qalbihi, selain hatinya, wa lisanihi, dan lidahnya, wa aqlihi, dan akalnya. Jadi Allah bilang, "Gi, silakan aku kasih kekuasaan kepadamu untuk tubuhnya Nabi Ayub. Tapi hatinya, lidahnya, sama akalnya jangan diapa-apain." Gitu. Kalau bagian tubuh yang lain mau diapain, Gi?
Tapi hatinya, lidahnya, akalnya jangan disentuh sedikit pun. Gitu. Ya kan tadi iblis sekarang ngomong, kalau seandainya ini Ayub, kalau engkau kasih musibah ya Allah, pasti berhenti syukurnya. Gitu. Makanya mau lagi, kalau emang menurut lu begitu, lagi kasih ujian, kasih musibah, coba dah. Gitu. Pengen tahu dia bersyukurnya berhenti apa kagak. Gitu. Ditantangin. Bahkan sampai semuanya dihabisin masih bersyukur juga. Emang kita dapat masalah dikit langsung lupa, sama ngaji lupa, sama sholat lupa. Ya iya, malah ditantangin lagi. Gitu. Mau bikin celaka hartanya, habisin hartanya, coba habisin. Pengen tahu dia berhenti apa enggak bersyukurnya. Pengen ngasih musibah lewat anak-anaknya, coba. Pengen tahu dia berhenti nggak bersyukurnya. Gitu. Tanamannya udah habisin, berhenti nggak bersyukurnya. Gitu. Ya Allah menantangin aja lagi, silahkan. Gitu. Makanya kita juga jangan sampai nantangin Allah. Jangan pakai minta, ya Allah jadikanlah saya hamba-Mu yang sabar, dikasih ujian pisan. Lebih sabar kan kudu ada ujiannya ya. Apa ya? Iya, dalam rangka menguji Nabi Ayub. Sampai batas mana dia bersyukur sama Allahnya. Apa bersyukurnya kalau pas lagi punya doang? Apa sampai sesulit apapun dia tetap bersyukur kepada Allah, begitu. Makanya semua dihabisin kan. Ternaknya dihabisin, tanamannya dihabisin, sampai anak-anaknya dihabisin. Masih bersyukur aja. Sampai iblis minta lagi, berikan aku kekuasaan untuk jasadnya. Fadhahaba ila Ayyuba, maka iblis pergi menuju Nabi Ayub. Fawajadahu sajidan, maka iblis mendapati dia sedang bersujud. Makanya begitu Bang Iwan. Jangan sampai kita ingat Allahnya kalau lagi seneng doang. Gitu. Atau sebaliknya dah, jangan sampai kita ingat Allahnya pas lagi susah doang. Harusnya semua, baik ketika kita senang ataupun susah, kita selalu ingat kepada Allah. Harusnya begitu. Nabi Ayub segitu besarnya ujian masih sujud sama Allah. Makanya nanti ini buat andalan, buat hujah Allah kepada umat hamba-hambanya. Kalau ada yang ditanya, kenapa kamu gak sholat? Saya ini miskin ya Allah, saya ninggalin sholat karena saya sibuk nyari duit. Dijawabin, lebih miskin mana? Saya sakit ya Allah, parah banget sakit saya, apa yang gak bisa sholat? Lebih sakit mana? Lebih parah mana? Gitu. Hujah Allah nanti begitu. Dan Nabi Ayub dari segitu banyaknya hartanya sampai habis tetap masih sujud. Gitu. Badannya yang sehat seger buger dibikin sakit masih sujud. Gitu. Faja'a min kibali wajhihi, maka iblis datang dari arah depannya. Wa nafakha fi mankhiraihi nabkhatan ishta'ala minha jasaduhu. Wa nafakha, dan meniupkan fi mankhiraihi, di dua lubang hidungnya, nabkhatan, dengan satu tiupan, ishta'ala minha jasaduhu, yang membuat melepuh dari tiupan itu semua tubuh Nabi Ayub.
Wa waqa'a fihi hikatun, dan muncul pada tubuhnya penyakit gatal. Fahakkaha bi azfarihi, maka Nabi Ayub menggaruknya dengan kukunya. Hatta sakotot kulluha, sehingga semua kukunya terlepas, sehingga terlepaslah semua kukunya. Saking gatalnya gitu, garukin sampai kukunya pada copot, pada lepas. Thumma hakkaha bil musuhil khoshinati, kemudian Nabi Ayub menggaruknya dengan kain yang kasar. Sama kuku kagak puas, masih gatal aja, kok kukunya udah pada lepas, ganti pakai kain kasar. Atau bahasa katanya mungkin amplas kali ya, kasar gitu. Hah? Sikat. Thumma bil fakhari wal hijarati, kemudian dengan tembikar. Apa bahasa katanya tembikar, Kiai? Wal hijarati, dan batu. Hah? Ya pokoknya benda yang dibuat dari tanah liat yang dipanaskan, yang dibakar. Tembikar namanya. Kendi kan gitu. Genteng, batu bata. Fakhor, ya bisa jadi batu bata, karena dia dari tanah liat juga kan. Falam yazal yahukkuha, maka terus menerus Nabi Ayub menggaruknya. Hatta taqatta'a jasaduhu, sehingga meropol tubuhnya, daging di tubuhnya meropol. Kita kalau tibang pilek-pilek doang mah, meriang-meriang doang mah, Nabi Ayub sampai pada meropol dagingnya. Yang nggak disentuh sama iblis cuma 3 tadi kan, cuma hatinya, lidahnya, dan akalnya. Semua bagian tubuh yang lainnya dibikin gatal semua, sampai pada meropol dagingnya. Meropol paham Pak Fatir tak? Saya enggak paham. Pada copot, dagingnya pada copot. Nah kita pilek doang, kacing ngaji udah berhenti guys. Pilek. Aduh. Wa antana, dan menimbulkan bau. Ya daging pada copot, gimana kagak bau? Alhamdulillah dah, jangan sampai kita mengalami kayak begini. Kita mah jangan sampai ujian seberat ini. Ujian yang kecil-kecil aja kita mah belum tentu lulus, apalagi ujian yang sebesar ini. Fa'akhrajahu, lah udah jam 12, dikit lagi ya. Fa'akhrajahu ahlul qaryati, maka dia diusir oleh penduduk kampung. Sakit segitu parahnya, udah mulai munculin bau, bukannya malah ditolongin sama orang kampung, malah diusir. Takut ketularan gitu. Nah kita mah kalau tibang baru dikuncin pintu bini mah belum ada apa-apanya itu. Wa ja'aluhu ala kunasatin lahum, dan mereka menempatkan Nabi Ayub di tempat pembuangan sampah mereka. Diusir, disuruh tinggal di tempat pembuangan sampah. Nabi itu bagaimana? Nabi
Wa ja'alu lahu arishan, dan mereka membuatkan untuk Nabi Ayub sebuah gubuk. Sebuah gubuk. Diusir dari kampung, ditaruh di tempat pembuangan sampah, dibikinin gubuk udah biar nggak kemana-mana. Daripada ntar kalau nggak dibikin gubuk malah pergi-pergian, ntar ketularan kita, udah kita bikin gubuk, jangan dikasih keluar dia. Apa ngerti? Wahajarahun nasu kulluhum, dan semua orang menjauhinya. Wahajarahu, dan menjauhinya, an-nasu kulluhum, semua orang. Nah, kita teman kita gudik aja kita udah ogah salaman udah, apalagi ini yang sekujur badannya gitu. Illa zaujatahu, kecuali istrinya, al-musammata Rohmah, yang bernama Rohmah. Jadi satu-satunya istri Nabi Ayub yang tidak pergi meninggalkan Nabi Ayub itu Siti Rohmah, namanya Rohmah. Ini Rohmah ini cucunya Nabi Yusuf. Kalau kita lihat di bawah tuh keterangannya, kalau yang pakai PDF, illa zaujatahul musammata Rohmah ibnata Ibrahim bin Yusuf bin Ya'qub. Rohmah ini putri dari Ibrahim bin Yusuf bin Ya'qub, jadi cucunya Nabi Yusuf. Fakanat takhdimuhu bima yuslihuhu, maka dia melayani Nabi Ayub bima yuslihuhu, sesuai dengan apa yang diperlukan olehnya. Pokoknya apa keperluan Nabi Ayub, istrinya itu yang menyediakan. Wa ta'tihi bit-ta'ami, dan dia yang membawakannya makanan. Di saat orang lain menjauhi Nabi Ayub, satu-satunya orang yang tetap ngedeketin Nabi Ayub itu cuma satu istrinya yang bernama Rohmah. Dia yang ngurusin Nabi Ayub, dan dia juga yang bawain makanan buat Nabi Ayub. Karena tadi ditaruh di gubuk kan, nggak boleh kemana-mana. Wahajarahu talatatul ladina amanu, dan dia dijauhi oleh 3 orang yang beriman kepadanya. Sampai kakek-kakek 3 orang yang beriman sama Nabi Ayub pergi juga ninggalin. Udah yang punya jamaah cuma 3, semuanya pergi lagi. Aduh. Walam yatruku dinahum, tapi mereka tidak meninggalkan agama mereka, tetap beriman kepada Allah, cuma nggak mau ngedeketin Nabi Ayub karena Nabi Ayub kondisinya udah begitu. Udah tuh. Cukup ya sampai situ. Nah, imbalan yang Allah berikan atas Nabi Ayub dengan segini besarnya musibah bisa kita dapatkan kalau tadi di awal kita bisa sabar menghadapi buruknya akhlak istri kita. Gitu.
Kan begitu Nabi Ayub sembuh, badannya kembali utuh, segar bugar, ganteng lagi. Semua istrinya yang tadinya pergi meninggalkan diganti oleh Allah dengan yang baru, sampai punya anak lagi. Semua hartanya yang tadi dihabisin oleh Allah dikembalikan lagi, punya tanaman lagi, punya tanah hektaran lagi, kambingnya, sapinya, untanya semua dikembalikan oleh Allah. Pengikutnya pun makin bertambah gitu. Hah? Berapa tahun? Kenapa? Oh iya Mas. Mas tahu kami nanti 1000 tahu lagi sapi kan. Yang paling penting satu tadi, gimana caranya Nabi Ayub mah musibahnya segini besarnya ilok, kita tiba ngadepin bini atu doang nggak bisa sabar begitu. Bandingannya itu tadi kan di awal, orang yang bisa sabar menghadapi istrinya yang memiliki akhlak yang buruk akan diberikan imbalan seperti imbalan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub dalam menerima semua musibah. Gitu. Itu intinya di situ. Bagaimana kita bisa sabar ngadepin bini kita. Gitu. Itu doang intinya mah. Jadi segini lamanya, segini banyaknya kisah Nabi Ayub, intinya satu. Gimana caranya kita bisa sabar ngadepin bini kita. Itu. Nabi Ayub mau musibahnya segini banyaknya ilok, kita tiba ngadepin bini kita nggak bisa sabar gitu. Dah cukup ya, jam 12. Sebelum saya tutup ada yang namain nggak? Cukup. Apa Indra? Rohma. Biar jadi istri yang soleha gitu ya. Dah, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.